Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini, dan sebelum daripada kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur kasih Tuhan bagi kami, ajari kami akan kebenaran Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 7, Imamat pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Izinkanlah saya bacakan ayat yang ke-5, ke-6, dan ayat yang ke-7. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapusan dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Saudara mitra pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, kita akan belajar mengenai kuasa dari korban penebusan salah. Dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal prinsip penting yang perlu dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mengenai darah. Darah siraman yang digunakan dalam mezbah di Bait Allah. Darah itu dicurahkan keliling dari mimbar, dan seluruh sisi mimbar itu harus kena. Menurut Imamat pasal 7 ayat yang kedua menjelaskan demikian. Disitulah harus disembeli korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Jadi itu yang harus dilakukan, yang pertama. Yang kedua adalah korban api-apian, bahwa ketika tubuh daripada anak domba yang dipersembahkan kepada Tuhan itu dibakar, maka baunya itu wangi, dan wangi-wangian itu yang dicium oleh Tuhan, sehingga Allah berkenan kepada orang berdosa oleh karena korban yang tercium oleh Tuhan. Jadi Allah berkenan kepada orang yang berdosa tersebut. Saudara Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sekarang? Karena yang tadi itu terjadi di masa perjanjian lama, di mana setiap orang yang hendak menebus salahnya itu tidak ada dengan cara lain kecuali dengan membawa korban persembahan itu ke Bait Allah, dan dilakukannya demikian.
Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Saudara, kalau dalam perjanjian lama tadi, mezbah itu buatan tangan manusia. Dan manusia yang harus melakukannya. Bagi kita sekarang, mezbah Allah itu adalah salib Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi di salib, ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah, di waktu dia disalibkan, itu sesungguhnya adalah korban yang dia naikkan kepada Allah. Waktu darah Tuhan Yesus tercurah, itu, saudara, tercurah, dia memenuhi salib, mulai dari atas sampai di bawah. Nah, hal inilah yang membuat sehingga tebusan salah itu terbayar lunas. Dan itu sudah terjadi di kayu salib, saudara. Lalu yang berikut, waktu Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Nah, pada waktu itu, dia mempersembahkan tubuhnya sendiri yang mati di kayu salib. Itu bagi kita sekarang. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa manfaatnya bagi kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manfaatnya bagi kita adalah oleh korban Kristus di kayu salib itulah Allah berkenan kepada engkau dengan saya. Waktu Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah, Allah sudah berkenan kepada kita. Korban Kristus di kayu salib itu sudah membuat hati Allah senang sekali. Hati Allah terbuka terhadap kita dan Dia menerima kita apa adanya. Oleh darah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, justru itulah yang menyucikan hati nurani kita dari kejahatan kita. Ibrani 9 ayat 14 berkata demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa dari korban penebusan salah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu juga menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan kita yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika perbuatan yang jahat itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita tidak mungkin mengelak diri, kita tidak mungkin melarikan diri, dan kita tidak mungkin selamat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Mungkin kita bisa melayani Tuhan seperti saya sedang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Itu tidak bisa menyelamatkan diri saya dari perbuatan-perbuatan yang jahat yang ada di dalam hati nurani saya. Dan saudara, perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam diri saya, itulah yang membuat
saya melakukan kejahatan. Mungkin saya bisa menutup diri saya dengan jubah kependetaan saya, tetapi kejahatan di dalam saya tidak bisa dibendung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya satu saja, yaitu oleh korban Kristus di kayu salib yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang kudus dan tak bercacat celah. Itulah yang menguduskan kita, menyucikan kita dari hati nurani kita yang jahat, dari segala perbuatan yang jahat. Nah, tujuannya untuk apa, saudara? Yaitu supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu manfaat daripada kuasa korban penebusan salah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah melakukan semuanya itu bagi kita. Lalu ketika kita melihat diri kita, mengoreksi hati kita, ternyata kita menemukan banyak kejahatan di dalam diri kita yang terselubung di dalam hati kita. Ya mungkin kita juga sudah tidak bisa lepas dari kejahatan-kejahatan tersebut, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang harus kita lakukan pertama, perlu kita punya kesadaran, kerinduan bahwa memang saya mau lepas dari berbagai macam kebiasaan buruk yang ada dalam hidup saya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Harus ada kerinduan di dalam hati kita bahwa saya benar mau terlepas dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang kedua, kita harus pegang tentang korban Kristus di kayu salib. Kita harus pegang bahwa karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban persembahan yang kudus dan yang tak bercacat celah, maka oleh korban itu saya dapat terlepas. Nah, oleh korban itu saja yang menyucikan hati nurani saya dari perbuatan yang jahat sehingga saya dapat terlepas. Yang ketiga yang harus kita lakukan, saudara, yaitu ketika kita melihat diri kita, betapapun jahatnya, bagaimanapun jahatnya hati nurani kita, kita harus pegang bahwa karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah, ya, sebagai korban persembahan yang kudus dan yang tak bercacat, maka saya hari ini terlepas. Terima kebenaran ini dan yakin di dalam hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan yang jahat. Allah telah melakukannya dan Allah mau engkau dengan saya terima dan percaya kebenaran ini. Karena inilah satu-satunya cara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika engkau dengan saya memilih untuk menerimanya, kita akan mulai mengalami pembebasan kita dari hati nurani kita yang jahat. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika sampai hari ini engkau dengan saya kita masih bergumul tentang satu hal, mungkin seperti saya hari ini yang menggunakan jubah kependetaan, selalu berdiri di depan jemaat, tetapi ada kebiasaan buruk yang mengikat kita, yang merongrong kita, yang merasuk pikiran kita. Mungkin selama ini kita berdoa minta ampun, tapi nanti sebentar kita lakukan lagi, terus berulang sampai akhirnya kita acuh cuek dengan itu, dan mungkin kita katakan sudah, yang penting sibuk melayani Tuhan. Salah, saudara. Tidak bisa. Dosa harus diselesaikan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersembahkan dirinya. Kejujuran kita kepada Tuhan itu penting
lalu kita menerima cara Allah menyucikan hati nurani kita dari yang jahat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Ternyata benar bahwa korban tebusan salah kami yang Engkau lakukan di kayu salib adalah solusi bagi kami untuk kami terlepas dari semua bentuk kejahatan dan dosa di dalam hati kami. Kami mengucap syukur karena oleh persembahan korban-Mu di kayu salib, hati nurani kami dibersihkan dari segala perbuatan yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima ini di dalam hati kami masing-masing. Bahwa mulai hari ini kami punya solusi. Kami punya jalan keselamatan, yaitu Yesus korban-Mu. Oleh korban-Mu, betapapun bagaimanapun jahatnya hati nurani kami, itu dari perbuatan yang jahat Engkau akan sucikan itu semuanya. Kami mengucap syukur. Serahkan semua saudara ke dalam tangan Tuhan. Tuhan teguhkan iman dan biarlah semua yang mendengar ini menerima cara-Mu Tuhan dalam membersihkan hati nurani mereka dari perbuatan yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa daripada korban tebusan salah menyucikan kami dari hati nurani kami yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kecewa cepat, jangan juga ragu, bimbang, tetap semangat, datang bawa diri kepada Tuhan. Terima saja apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang akan menyucikan hati engkau dengan saya dari perbuatan yang jahat. Terima saja, maka engkau dengan saya akan menikmati kehidupan yang bersih, yang kudus di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.